Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Semua yang berhadir acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat pada hari akhirat, diberikan istiqamah sampai hari kematian, masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama para ulama, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua beserta anggota DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ketua PN, Ketua PA, Bapak Kajari, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada acara Maulid Nabi di Bulukumba tahun 1443 Hijrah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkasih sayang kepada sesama. Saya tidak perlu mengajari orang Bulukumba untuk berkasih sayang kepada sesama, karena saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala saya bagaimana orang Bulukumba bukan sekedar berkasih sayang kepada sesama, tapi justru berkasih sayang kepada penyu. Kalau berkasih sayang kepada sesama manusia itu biasa, berkasih sayang kepada tetangga itu biasa, tapi orang Bulukumba berkasih sayang kepada hewan. Saya sudah menyaksikannya sendiri. Kapan? Pagi tadi diajak mandi bersama penyu-penyu, menyeberang dari pantai yang cantik dan indah. Biasanya kita kalau mau melihat batu karang itu mesti ke tengah laut dulu, tapi di Bulukumba di tepi pantai sudah kelihatan karang yang berwarna-warni. Ikan-ikan kecil berwarna biru, berwarna kuning, berwarna merah, berwarna hijau, tanpa pakai alat kacamata, tidak perlu snorkeling, langsung. Ini menunjukkan orang Bulukumba berkasih sayang dengan ikan. Saya menduga orang Bulukumba tidak makan ikan, karena ikan-ikannya hidup. Di tempat lain karang-karangnya mati. Menghidupkan terumbu karang perlu ratusan tahun. Untuk menjaga anak-anak ikan, ikan diracun, ikan disetrum, ikan dihabiskan, ikan diledakkan dengan dinamit, tidak berkasih sayang. Maka saya ajak saudaraku dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau tahu bagaimana berkasih sayang kepada sesama makhluk hamba Allah, datanglah jalan-jalan ke Bulukumba. Justru kedatangan Abdul Somad lah yang merusak persaudaraan dan kasih sayang mereka. Dengan datangnya Abdul Somad, berapa pedagang di bawah tadi yang jualan bajunya jatuh ke lantai, terinjak. Maukah saudaraku yang berada di bawah, yang jualannya jatuh, yang bajunya terinjak, memaafkan Abdul Somad? Yang jawab mau, bukan yang jualan baju. Semestinya Abdul Somad disambut dari depan, naik ke atas. Tidak ada rencana naik dari pintu samping.
Ustadz Somad nanti naiknya dari pintu depan. Tapi melihat antusias jamaah, nampaknya barisan tidak bisa ditembus. Kalau Ustadz Somad tetap dipaksakan juga masuk dari sini, sampai kemari kaki dan tangannya sudah hilang. Karena jamaah begitu cinta. Ternyata cinta yang membabi buta. Cinta memang tuli dan buta, tapi cinta bisa membedakan antara sepeda dan Vespa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang saya lihat hari ini adalah salah satu bukti kecintaan orang Bulukumba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya disambut malam tadi di sebuah penginapan yang cantik dan indah, Padupa namanya. Sampai di dalam kamarnya, dibukakan pintu tempat tidur, saya melihat tidak ada dindingnya, gelap. Saya tanya, apa yang gelap itu? Laut, Pak Ustadz. Saya khawatir. Yang saya takutkan kalau saya tidur, mengigau, lalu melompat ke laut. Bangun-bangun sudah sampai ke NTT. Karena ini berada di Pulau Sulawesi. Ketika kecil dulu di sekolah kita diajarkan bentuknya seperti huruf K, tepat di kaki huruf K. Saya mulai cek di Google Map, di mana aku sekarang sedang berada. Engkau berada tepat di kaki huruf K. Disinilah kau berada malam ini, Abdul Somad, di tepi laut. Tadi malam pukul 4 saya terbangun. Alhamdulillah masih di dunia. Khawatirnya ketika mata terbuka gelap, marab buka. Malam tadi ketika mata terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lambat laun terbit matahari, nampak laut yang membiru, ke tepi lautan mulai menghijau, pasirnya putih cantik, tidak ada sampah sedikit pun. Begitu orang Bulukumba menjaga, bukan kepada sesama manusia, tapi kepada makhluk Allah. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Ngajarkan anak-anak kita buang sampah jangan sembarangan, jaga lautan kita. Saya melihat iklan di salah satu kota, ada gambar penyu sedang melihat plastik. Mata penyu tidak bisa membedakan mana plastik, mana ubur-ubur. Penyu makan ubur-ubur. Ubur-ubur dengan plastik warnanya sama. Penyu melihat plastik seperti ubur-ubur. Dia dalam keadaan lapar, sudah lama tidak makan, dia kunyah. Ternyata plastik. Kita sudah membuang sampah, tapi di pantai yang begitu indah tidak ada sampahnya. Karena semua masyarakat Bulukumba menjaga alam yang indah, penyunya, ikannya, lautnya, pantainya. Ya Allah, doakanlah supaya anak cucu saudaraku di Bulukumba menjaga alam yang indah ini, insyaallah. Inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Tidak pakai pintu dan jendela. Aman. Bulukumba aman. Walaupun masjidnya cantik, mikrofonnya, sound systemnya, lampunya, kipas anginnya, tidak ada pencuri yang datang. Ustaz tahu dari mana? Saya menduga saja. Husnuzan kepada masyarakat Bulukumba. Maka kalau ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, ini mesti terus dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita ini tidak diingatkan, khawatir mereka lupa ibunya sudah baik. Ibu-ibu ini baik semua. Kalau baik kenapa dikasih pagar besi? Mereka bukan tidak baik, mereka baik, tapi mereka sangat sayang dengan ustadz, dengan ulama, dengan penceramah. Mereka suka ngaji.
Kalau tidak dikasih pagar besi, mereka ini adalah mak-mak garis keras. Mereka ini mak-mak radikal. Maka dikasih pagar besi, pengawalnya berlapis, ada polisi, ada tentara, ada pejuang subuh, anak-anak muda pejuang subuh. Walaupun zuhur mereka ke masjid juga. Ada bikers muslim, born to ride, ride to Jannah, Bulukumba. Mereka mengawal saya dari tadi malam sampai hari ini. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Saya tak sanggup membalas kebaikan Pak Bupati beserta seluruh pejabat, beserta seluruh orang yang diberikan amanah, sahabat-sahabat dakwah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, badan sehat, istiqomah iman dan Islam. Kalau sampai kita aniaya kepada hamba Allah, mereka akan menuntut kita di hadapan Allah. Hatta yuqadu syatul jalha minas syatil qarna. Kambing yang tidak bertanduk, yang dianiaya, yang ditanduk, yang diinjak, yang disipak, yang ditendang, akan menuntut kepada kambing yang bertanduk. Sampai masanya kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad, kau akan ditanya berapa orang yang terinjak tadi kakinya, berapa orang yang keseleo tangannya, berapa orang yang mengulurkan tangan mau bersalaman tapi kau tidak menyalami mereka. Maukah Bapak Ibu memaafkan kesilapan-kekhilafan Abdul Somad? Selesai. Daripada saya cari dia di padang mahsyar, Abdul Somad minta maaf di dunia lebih baik daripada mencarinya di akhirat, karena kita belum tentu bertemu dan berjumpa. Tapi saya minta maafnya tidak perlu datang ke kampung, ke desa, ke sungai, ke pulau. Kenapa? Karena cukup yang ada di sini saja. Beda dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dengan Pak Anggota Dewan. Kalau sampai mereka salah sedikit saja memimpin Kabupaten Bulukumba, 400.000 orang Bulukumba akan menuntut mereka di padang mahsyar nanti. Doakan supaya Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Anggota Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, supaya mereka amanah di hadapan Allah. Setiap rupiah, setiap detik, setiap menit mereka digaji dengan uang negara. Uang negara itu adalah uang rakyat. Maka mereka akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di beberapa daerah banyak saya ceramah itu pertama dan terakhir, wal awwalu wal akhiru, karena saya tak pandai menyenangkan hati orang. Banyak pejabat tersinggung dengan ceramah saya, panitianya yang kena marah. Jangan undang dia lagi. Sakit hati saya mendengar omongan. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak ada yang tersinggung. Karena di beberapa tempat ada yang tersinggung, 2-3 hari setelah itu sakit jantung meninggal. Saya tidak ada kepentingan politik, saya tidak ada kepentingan ekonomi, saya bukan siapapun, saya hanyalah saudara seiman, seakidah yang datang dari ujung pulau Sumatera, Riau namanya. Setelah transit di Jakarta, terbang ke Makassar, naik kendaraan, menembus jalan, akhirnya sampai di Bulukumba. Aku sedang mengingatkan saudaraku bahwa amanah yang kau terima akan diminta pertanggungjawaban, diminta di hadapan Allah. Sekecil biji sawi, sebesar ujung jarum, sebesar ujung rambut, tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang saya omongkan ini betul apa salah? Terserah, kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Saya teruskan ceramah saya sampai waktu azan asar berkumandang.
Tadi saya tanya, Tuan Imam, asar kita jam berapa? Kata Pak Imam, jam 2.56. Jadi nanti 5 menit sebelum azan kita sama-sama berdoa supaya Allah tetap jadikan Bulukumba baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpinnya amanah, amin. Rakyatnya juga takut kepada Allah, amin. Alam semestanya subur, ikan-ikannya banyak. Tadi saya makan dulu di rumah kediaman Pak Bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bulukumba. Ikannya macam-macam, sampai bingung saya mau makan yang mana. Saya ambil ikan yang paling dekat dengan piring saya, karena kata Nabi Muhammad SAW, ya ghulam, kalau kau makan samillah, sebut nama Allah, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat. Jadi ibu kalau makan nanti di meja makan, makanan mana yang paling dekat, makanlah itu. Kalau kebetulan yang dekat kerupuk, makanlah kerupuk. Kalau kebetulan yang dekat sambal, makanlah sambal. Kebetulan yang dekat dengan saya ada kepala ikan, saya ambil sedikit, saya sendok 2-3 sendok, saya pun makan. Ketika sedang makan dikasih tahu sama Pak Bupati, Ustadz Somad, ini ikan salmon. Salmonnya dari Jepang. Dalam hati saya menyesal, kenapa nggak diambil banyak dari tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar yang diturunkan Allah mesti kita ceritakan supaya ditambah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan nikmat Allah, tanda syukur kepada Allah. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan seakan-akan nikmat ini tidak ada. Kalau nikmat sudah ada, mesti disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Insyaallah kalau masyarakat Bulukumba bersyukur, akan ditambah Allah nikmat ini, insyaallah, amin. Kalau aniaya kepada tetangga, tetangga saya 4 orang, rumah depan, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri. Hari raya saya datang, assalamualaikum Bapak Ibu tetangga, selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Selesai. Tetangga saya cuma 4. Tapi kalau menjadi orang yang diberikan amanah untuk Kabupaten Bulukumba, bukan 4 orang, dia mesti minta izin kepada 400.000 orang penduduk Bulukumba. Banyak apa sedikit? Apakah bisa ditebus dengan sholat, ditebus dengan puasa sunat, ditebus dengan haji dan umrah, ditebus dengan bangun masjid? Tidak bisa, karena semua orang yang teraniaya, yang terzolimi, duitnya, uangnya, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Kita curang, kita berkhianat gara-gara istri. Istri belum tentu bisa menolong di hadapan Allah. Kira-kira. Ibu jangan tersinggung dulu. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut nggak? Tidak. Kalau ibu meninggal, bapak mau ikut? Tidak. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak ibu bertengkar. Gara-gara siapa? Itu tadi ada ustadz provokator yang merusak hubungan kami. Saya hanya sekedar mengingatkan, kita menjadi pengkhianat, pendusta, pembohong, memakan uang rakyat, menzolimi, menganiaya hanya karena 1 orang. Sementara kalau kita mati, harta warisan tidak dibawa mati. Beli tanah sejauh mata memandang. Kalau kita mati, tanah kuburan kita cuma 2 meter kali 1. Beli mobil mewah, mobilnya tinggal. Beli kebun luas, kebunnya tinggal. Beli cincin gelang rantai, semuanya tinggal. Tidak ada orang Islam yang mati bawa mobil mewah.
Orang Bulukumba kalau mati ada yang pakai baju baru, pakai kain putih, digulung, diikat 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis, masuk ke dalam liang lahat. Istrinya pulang, anaknya pulang, mobilnya pulang, selimutnya pulang, motornya pulang. Begitu ramainya jamaah. Seandainya Abdul Somad meninggal, ada yang mau menemani agak 2 orang sip-sipan, sip malam, sip siang? Semua jamaah mengatakan, matilah kau sendiri Abdul Somad. Tapi insya Allah Bapak Ibu mau membacakan Al-Fatihah untuk Abdul Somad, untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Tidak mungkin orang mau membacakan kita Al-Fatihah kalau kita makan haknya, kalau kita aniaya dia, kalau kita zolimi dia. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Siapapun tidak bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun, harta tidak bisa menolong. Wala banun, anak tidak bisa menolong. Harta tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang kekal abadi yang mana? Masjid dibangun megah dan besar. Ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini turis-turis akan berdatangan ke Bulukumba. Amin. Satu sisi ada syukur kepada Allah, cantik pantainya, indah alamnya, orang akan datang. Covid berakhir, turis berterbangan, Amerika, Eropa, Arab datang. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Jangan-jangan nanti anak kita rusak akhlaknya, rusak akidahnya. Tapi insya Allah tidak, karena dibangun masjid, tempat pergerakan anak-anak kita akan sholat berjamaah ke masjid insya Allah. Amin. Masjidnya cantik, masjidnya megah, tapi yang sholat cuman kambing. Azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke dalam masjid, tidak ada orang. Insya Allah itu tidak akan terjadi di Bulukumba. Kenapa? Saya sudah jumpa anak-anak Bulukumba punya program namanya Pejuang Subuh Bulukumba. Itu dia, naik kuda bawa bendera. Pejuang Subuh Bulukumba. Saya sudah ketemu orangnya, mengawal saya, bawa poster. Kalian dari mana? Kami Pejuang Subuh Bulukumba Pak Ustaz. Kami dulu minum khamar, mabuk, sakau, pakai narkoba, unjuk rasa, jahat, nakal. Kami tebus kenakalan kami. Sekarang kami penggerak sholat subuh berjamaah. Yang belum mendaftar, masukkan, daftarkan diri dalam Pejuang Subuh Bulukumba. Begitu zuhur, hilang. Kamu kenapa zuhur tadi tidak ke masjid? Mohon maaf Pak Ustaz, Ustaz kan bisa baca Pejuang Subuh saja. Sedangkan sholat subuh yang paling berat, yang paling susah, yang paling payah, melawan kantuk, tidur, dia sanggup datang. Subuh saja dia datang, apalagi zuhur. Jadi mana tahu nanti ibu tidak melihat anak pejuang subuh, husnuzon, mungkin dia di masjid lain. Pas ditanya, di masjid ini dia ada? Enggak juga, mungkin musafir. Dia musafir? Enggak juga, mungkin sudah meninggal. Jangan suuzon. Saya tidak ragu sedikit pun, masjid seharga 6 miliar sedang dibangun. Pengisinya tidak tanggung-tanggung, pejuang subuh. Anak-anak muda mengawal saya sampai jam 12 tadi malam, pakai motor. Saya sangka geng motor. Apa ini? Pakai jaket, pakai rompi, mengejar mobil Ustaz. Coba tengok kaca spion, masih ada mereka di belakang. Masih Pak Ustaz. Gawat ini. Mana pengawal? Mana Pak Polisi? Mana Pak Dandim? Kenapa Ustaz tidak diamankan? Begitu mobil masuk ke warung kopi, mereka ikut juga.
Ternyata mereka adalah bikers Muslim. Jadi saya tidak ragu sedikit pun, masjidnya, siapapun turis yang datang kemari, mereka tidak akan merusak tatanan yang sudah ada di Bulukumba. Insya Allah. Jangan takabur dulu. Maka jangan bangga dulu adik-adik. Walaupun kalian ramai, tapi yang belum ikut masih lebih ramai. Jadi kalau hari ini ada anak-anak bikers Muslim diajak sama pacarnya, yang kita jalan-jalan tepi pantai yuk. Tidak, saya mengawal Ustadz Somad. Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Sebentar aja, 5 menit aja, kita minum-minum, makan-makan di tepi laut. Tidak, saya mengawal Ustadz Somad. Nanti Ustadz Somad pulang, baru kita lanjutkan pacaran. Bukan, itu namanya hijrah setengah hati. Mudah-mudahan semua anak muda Bulukumba yang pacaran berkat Maulid Nabi putus. Pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi tidak dinikahi. Apa? Kira-kira yang rugi yang laki-laki apa yang perempuan? Pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, dibonceng, jalan, makan mie ayam, makan mie bakso, tidak dinikahi. Itu sama dengan iklan kue, iklan roti, dibuka, dicelup, dijilat, tidak dimakan. Untuk apa? Adik-adikku yang perempuan, aku tidak melihat kalian sebagai objek. Kalian adalah adikku, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Botol air minum yang harganya 5.000, mereknya Argus. Belilah minuman produk Bulukumba Argus. Minuman yang harganya 5.000 satu botol tidak mau diminum orang. Kenapa? Karena tertulis di botolnya, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sampai di sini paham? Tak perlu kujelaskan lagi. Jangan pandang perempuan sebagai objek. Kalau kau melihat perempuan, kalau kau aniaya perempuan, kalau kau sepelekan perempuan, dia adalah adikmu, dia adalah anak perempuanmu, dia adalah saudarimu. Jaga harkat martabat perempuan. Putuskan sore ini mendengar ceramah Ustadz Somad, maka sejak hari ini, hari pahlawan 10 November, aku mau menunjukkan bahwa aku bertanggung jawab. Kau kuputuskan, setelah ini kupinang kau dengan bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah enak, tepuk tangan, ketawa, berkipas. Aku yang kepanasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya kipasnya sudah kuat, anginnya kencang, tapi jamaah ini, kalau bahasa kampung saya ini namanya sudah over capacity. Ini sudah lebih dari kapasitas. Ini adalah tanda bahwa orang Bulukumba tidak memikirkan bagaimana mereka di hadapan manusia. Dia tidak berpikir apakah aku nanti duduk, apakah aku dapat air minum, apakah aku dimuliakan. Tidak dia pikirkan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana aku nanti di akhirat semoga mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah
malaika. Gimana perasaanmu mendengar ceramah Ustadz Somad tadi? Begitu Ustadz Somad berselawat, rasanya dingin, sejuk. Kau di mana? Dekat kipas angin. Saudaraku pernah mendengar kerajaan Malaka? Malaka 2 jam naik bis dari Kuala Lumpur. Nama sultannya Sultan Iskandar Shah pada abad ke-15 Masehi. Setelah Malaka diserang oleh Portugis, disebut juga dengan Portugal. Portugal itu nama negara, bukan singkatan dari Persatuan Orang Tua Gatal. Malaka nun jauh di sana diserang oleh Portugis. Siapa yang membela Sultan Melayu, Sultan Malaka, Sultan Iskandar Shah? Yang membela mereka adalah tentara-tentara dari Bugis Makassar. Allahu Akbar. Pertanyaannya, mereka ke Malaka naik apa? Belum ada speedboat, guys. Abdul Somad dari Riau 1 jam 40 menit ke Cengkareng, Jakarta, transit 2 jam. Dari Jakarta naik pesawat, tertidur, buka mata, buka jendela, masih awan, tidur lagi, buka mata, lihat pramugari, tutup lagi, buka mata, baru sampai ke Makassar. 1 hari habis sholat subuh aku keluar rumah, menjelang maghrib baru sampai di Makassar. Jauh. Bagaimana orang Bugis Makassar, bagaimana orang Sulawesi bisa menolong Sultan Malaka? Jawabannya baru saya lihat tadi di Bulukumba. Ternyata kapal pinisi dibuat di Bulukumba. Ustadz Somad, kita berhenti sejenak di tempat pembuatan kapal. Sampai di tempat pembuatan kapal, dari ujung ke ujung tak ada yang bisa saya katakan, tak ada yang bisa saya ucapkan selain seperti melihat seekor kucing. Apalagi ketika saya tahu harganya. Siapa yang tahu harga ini? Datang seorang bapak-bapak, saya Ustadz Somad, berapa harga yang ini? Ini harganya 15,5. Murah sekali, 15 miliar 500 juta. Makin kuat saya bilang. Berapa tahun ini bisa dipakai? Ini tidak lapuk-lapuk karena terbuat dari kayu besi. Kayu besi semakin masuk ke air laut semakin kokoh dan semakin kuat, Ustadz Somad. Dan yang memesan kapal ini bukan orang dari Indonesia saja, dari Belanda, dari Eropa, mereka memesan kapal ini. Betapa anak-anak kita perlu tahu sejarah ini. Sekarang anak muda kita kehilangan sejarah, anak-anak kita kehilangan tokoh, anak-anak kita kehilangan panutan. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, ketika kecil kalian menyanyi, nenek moyangku seorang pelaut, naik kapal karet. Emang mau naik kapal badana? Mau naik apa? Bawa mereka jalan-jalan ke Bulukumba, tunjukkan ke mereka supaya jangan sampai mereka lebih mengidolakan artis Korea. Betul? Tidak ada skenario, tidak ada yang menyusun. Saya datang ke Bulukumba tepat pada tanggal 10 November, Hari Pahlawan, mengingat bagaimana pahlawan-pahlawan dari negeri ini sampai ke Kepulauan Riau. Saya ziarah ke sebuah pulau, namanya Pulau Penyengat. Hadiah dari Sultan untuk istrinya, Engku Putri Hamidah, panglima-panglima perang mereka yang menjaga perbatasan mereka berasal dari negeri ini. Saya penasaran, sehebat apa mereka? Mengapa orang Melayu perlu mengundang orang dari pulau ini untuk datang mengamankan, mengawal kerajaan mereka? Setelah diserang jamaah tadi baru saya paham. Ternyata mereka memang radikal. Menarik baju Ustadz, hampir putus kancingnya.
Ustaz Somad, Ustaz Somad. Puasa saya mengelak. 500 tahun yang lalu bagaimana keadaan mereka? Maka semangat ini mesti diarahkan. Ini orang-orang yang bersemangat berjihad menolong agama Allah. Kalau semangat ini tidak kita arahkan ke yang baik, semangat sholat berjamaah, semangat menerapkan syariat Islam, kebanggaan orang Bulukumba, perdanya, peraturan daerahnya menjalankan syariat Islam. Perempuan mesti menutup aurat, pakai jilbab, tidak pacaran. Yang kaya membantu yang miskin dengan cara apa? Membayar zakat. Zakat semua PNS potong atas. Bukan ceramah Abdul Somad, bukan anjuran, bukan saya yang datang berceramah kemari kepada seluruh jamaah PNS zakat potong atas. Tidak. Justru sudah dilaksanakan. Begitu kata Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi Abdul Somad justru tidak berceramah di Bulukumba. Dia hanya bercerita tentang Bulukumba. Diceritakannya tentang keadaan di sini. Direkam, ditonton jamaah seluruh yang mendengar, yang menonton, baik melalui channel manapun maupun channel asli Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itu Ustadz sebutkan supaya jangan ada orang yang motong-motong video. Setelah dipotong, dirusak, dikomentari, diejek, diolok. Dia cuma ambil 2 menit. Kenapa? Paketnya habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata zakatnya potong atas. Ada orang yang memakan harta orang lain. Gara-gara apa? Tidak membayar zakat. Tapi insya Allah di Bulukumba tidak ada kekhawatiran, karena zakat langsung potong atas 2,5%. Kalau ada di antara bapak ibu punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%. Itu bisa masuk soal ujian CPNS. Bila zakat Anda 100 juta, zakat tabungan, zakat gaji 2,5%. Kalau tabungan Anda 2,5%, berapakah zakat yang Anda keluarkan? Memang orang kalau belum makan siang susah mikir memang. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5 juta. 2.500.000. Ustadz Somad tidak mungkin periksa satu-satu. Mana PNS, mana ASN, kenapa belum bayar zakat? Saya tidak tahu. Masalah hitung-hitung uangmu antara engkau dengan Allah saja. Yang tahu cuma 2, engkau, Allah. Oh, ada satu lagi yang tahu, petugas pajak. Hari gini nggak bayar pajak, apa kata dunia? Kata orang pajak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, duit yang kau simpan, gaji, tunjangan, keluarkan zakatnya 2,5%. Mudah-mudahan 1 bulan dapat 10 juta. Amin. Dari bunyi aminnya nggak yakin. Mudah-mudahan 1 bulan dapat 10 juta. Amin. Seperti marah. Mana mungkin saya dapat 10 juta Pak Ustadz? Gaji kan cuma 3 juta. Memang gajimu 3 juta, tapi ada SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Kumpulkan semuanya, keluarkan zakatnya. Mungkin yang dikutip oleh Pemda hanya 2,5%. Mereka tidak hitung semua. Tapi ingat, ada yang menghitungnya. Siapa dia? Kalau manusia yang menghitung dia bisa lupa. Betul. Kalau yang menghitung kalkulator bisa mati, habis baterai. Tapi yang menghitungnya adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Meneladani Rasulullah dalam berkasih sayang kepada sesama. Memangnya kalau bapak ibu bayar zakat untuk Pak Bupati, untuk Pak Ketua DPRD, untuk Kepala Dinas? Tidak.
Mereka tidak penting itu. Mana contoh? Mereka tidak mementingkan diri mereka. Nih, di baleho ini tidak ada gambar mereka. Yang ada cuma gambar saya. Di baleho ini tidak ada bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas. Yang ada justru adalah Paskas. Apa Paskas ini? Pasukan amal soleh. Anak-anak muda yang tiap bulan mengumpulkan beras. Tadi malam kami tanya, anak Paskas, siap? Berapa beras yang kalian kumpulkan bulan ini? 6 ton. Pernah berapa? 21 ton. Kenapa bisa turun? 21 ton. Iman sedang naik. 6 ton turun. 5 ton nyungsep. 1 ton liang lahat. Itu sedekah, bagi-bagi beras. Kalau tidak kau tolong sesama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Pendusta agama bukan orang yang membuli Ustadz Somad. Pendusta agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak memberi makan anak fakir miskin. Naka bantu ini semua. Dengan apa? Paskas tidak punya kekuasaan, tidak punya tenaga. Hanya anak muda yang punya semangat. Tapi ada orang yang punya tenaga. Dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu tausiah, dia tidak perlu menggelegar. Cukup diam dan tanda tangan. Semua PNS potong atas. Selesai. Selagi tanda tanganmu masih laku, pakai menolong agama Allah. Ibu setuju? Selagi jabatanmu masih ada, pakai menolong agama Allah. Bapak setuju? Jangan nanti setelah pensiun baru datang ke Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak kenapa gemetar? Sakit jantung. Mumpung masih ada jabatan, ketika diberi Allah amanah, bisa kau tolong agama Allah dengan tanda tanganmu, bayar zakat, bangun masjid, perda, DPRD, bisa membuat peraturan daerah. Kalau Abdul Somad yang ceramah, jangan jual khamar, jangan jual minuman keras. Orang tidak takut. Di dalam masjid berapi-api, begitu keluar masjid orang jualan. Begitu dilarang, kenapa kamu jualan? Emang masalah buat lo? Betul? Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, bapak polisi punya pistol, bapak jaksa, penuntut umum bisa membawa ke meja hijau, tapi mesti ada payung hukumnya. Payung hukumnya siapa yang buat? DPRD. Kalau mau selamat negeri ini, maka keluarkanlah perda, peraturan daerah yang menyelamatkan umat. Perda zakat, perda syariat Islam, perda. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah ketika tidak ada satupun yang menolong. Meninggal dunia. Ustadz setiap meninggal nengok ibu-ibu terus. Oke, kita alahkan. Meninggal bapak, amalnya tetap mengalir. Kenapa? Perda tahun 2021 tetap dipakai 2031. Meninggal DPRD-nya, wafat meninggal, menghadap Allah, tapi perdanya tetap diamalkan. Selamat negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Yang saya sampaikan ini ada yang salah? Kalau ada yang bilang salah, berarti salah dengar. Kalau ada yang bilang betul, berarti mikrofonnya betul. Suara saya sampai tak ke ujung, Pak? Sampai. Kalau betul suara saya sampai, angkat tangan kanan. Betul berarti. Kadang jenis mikrofon ini macam-macam. Saya ketemu dengan Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia, namanya Pak Jusuf Kala. Kata beliau, Ustadz Samad, itu banyak masjid-masjid kita mikrofonnya tidak bagus. Padahal 80% pesan khotib, penceramah, tausiah
kultum, pengajian ibu-ibu melalui mikrofon. Kadang ada mikrofon tuh suaranya terlalu menggema. Allahu Akbar. Shalawat. Selesai itu ibu tuh pulang ke rumah, ditanya sama suaminya, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Apa kata dia? Entah, kulihat dia macam makan pisang goreng kepanasan. Tapi insya Allah yang saya ceramahkan siang ini jelas suaranya ke telinga saudara-saudaraku. Mas, alhamdulillah, saya sekedar ingin meminta kesaksian dari mulut Bapak Ibu, supaya nanti ketika aku mati menghadap Allah ditanya oleh malaikat, hai Abdul Somad, sudah sampai kau ke Bulukumba? Sudah. Apa yang kau sampaikan? Sudah kuceritakan tentang amanah, sudah kuceritakan tentang menjaga alam, menjaga binatang, menjaga manusia dengan perda, menjaga masjid, ibu-ibunya taat. Pas ditanya jamaahnya, kalian dengar itu? Tidak, kata jamaah. Salah siapa? Salah yang ngatur sound system. Tapi hari ini Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan yang hadir acara ini, yang sakit-sakit pulang ke rumah sehat, tetap makan obat. Karena Nabi nyuruh berobat, likul lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadawu, berobatlah kamu. Ini banyak orang sakit nggak mau berobat. Pas disuruh istrinya, bang minum obat bang, tawakal kepada Allah. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa masjid kita kosong? Bukan salah manusia. Salah siapa? Tawakal pada Allah. Oh, tidak bisa. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Itulah yang disebut dengan golongan ahlus sunnah wal. Tadi saya mulai tausiah jam 2. Sekarang sudah jam 2.50. Berarti saya sudah tausiah 50 menit. Padahal tertulis di botol 300 ml 30 menit. Dari mana Ustadz bisa tahu? Ustadz sudah ceramah 50 menit. Jamnya besar. Ini masjid mantap. Kenapa? Jamnya diletakkan di ujung. Banyak juga masjid-masjid jamnya diletakkan di samping. Ketika khotib khutbah, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita menjaga negeri kita. Ini masjid induk, ini masjid standar. Dari mulai jamnya, dari mulai sound systemnya, datang studi banding dari kecamatan-kecamatan, ketemukan Kementerian Agama, Majelis Ulama, organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Darud Dakwah wal Irsyad. Kalau kita bekerja sama, inilah inti maulid. Bulukumba yang rukun dan beradab. Bulu kuduk aja rukun. Kalau ketakutan merinding semua. Masyarakat Bulukumba kenapa tidak rukun? Warnanya macam-macam. Ada jilbab kuning, ada jilbab hijau, ada jilbab merah. Ini adalah pelangi kebinekaragaman. Punya seragam pengajian wirid yasin, ibu-ibu bagus. Tapi karena nggak punya seragam, nggak ikut pengajian, nggak bagus. Karena mati nggak bawa seragam. Ibu-ibu masih ada pengajian wirid yasin sore-sore? Lanjutkan, teruskan. Tapi baca yasinnya betul. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Betul. Karena sebagian tempat ibu-ibu wirid yasin udah nggak kedengaran lagi. Sibun, fayakun, turjaun. Baca pelan-pelan. Habis itu kajian tahsin, tajwid. Jangan saling menyalahkan. Yang nggak setuju dengan maulid, nggak usah datang maulid. Tapi bagi yang setuju maulid datang, jangan diejek. Orang dia memuliakan Nabi kok. Abu Lahab aja ketika memuliakan Nabi, bersedekah hari Senin 12 Rabiul Awal saat kelahiran Nabi, memang dia masuk neraka. Abu Lahab itu masuk neraka. Tabbat syada abi lahabiu wa tab.
tapi azabnya diringankan setiap hari Senin. Maka kalau ada ibu-ibu yang rajin maulid, tapi nggak sholat, insya Allah azabnya ringan setiap hari Senin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi janji saya sebelum azan zuhur azan asar berkumandang kita berdoa. Tidak tahu entah dari mulut yang mana. Mungkin dia bukan ustaz, bukan profesor, bukan guru tapi orangnya ikhlas, hatinya bersih. Dari mulutnya mengatakan amin, terbuka pintu langit, menembus doa sehingga dikabulkan Allah doa kita pada hari siang ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.